Berikutnya karsinogenesis. Karsinogenesis adalah proses sel menjalani beberapa perubahan menjadi abnormal dan memulai fase pertumbuhan menjadi tidak terkontrol, sehingga menyebabkan sel-sel tersebut menyebar. Tumor jinak pada dasarnya tumbuh hanya dengan ekspansi rendah, tumbuh perlahan, komplikasi, atau produksi hormon yang berlebihan. Tumor ganas tumbuh dengan cepat, ganas menembus dan menghancurkan jaringan di sekitarnya, bermetastasis, berjalan melalui sirkulasi ke bagian tubuh yang jauh dan membentuk tumor baru. Berikut ini beberapa contoh tumor. Misalnya pada sel jaringan epitel, kita menyebutnya sebagai polip apabila kategorinya adalah tumor jinak. Tetapi pada kategori tumor ganas, kita sebut sebagai karsinoma. Kemudian pada sel lapisan permukaan kelenjar, tumor jinak kita klasifikasikan sebagai adenoma, sedangkan tumor ganas kita sebut sebagai adenokarsinoma. Demikian istilah-istilah yang terkait dengan dan juga beberapa contoh tumor baik pada jaringan ikat, otot skeletal, sel glia maupun jaringan saraf. Tahapan karsinogenesis digambarkan pada gambar berikut yang dimulai dengan inisiasi, promosi, dan juga selanjutnya adalah progresi. Di mana pada tahap inisiasi dapat terjadi kerusakan DNA, dapat pula mengalami perbaikan atau repair. Dan kemudian pada tahap promosi terjadi proliferasi ataupun apoptosis. Dan pada tahap progression dapat terjadi proliferasi yang di mana pertumbuhan sel-selnya tidak terkendali atau terjadi apoptosis. Nah, dari sini bisa kita lihat dari normal cell yang mengalami initiated cell dan kemudian mengalami lesi dan juga selanjutnya terjadilah kanker. Tahapan karsinogenesis pada tahap inisiasi, senyawa kimia memasuki sel kemudian mengalami metabolisme menjadi zat karsinogenik. Selanjutnya, zat karsinogenik tersebut menyerang dan mengubah kode genetik secara irreversible. Mutasi yang terjadi tidak dapat diperbaiki dan sel yang mengalami mutasi akan mengalami perubahan fenotipe. Kemudian diawali dari pembentukan neoplasma yang mengalami inisiasi dan kemudian promosi. Pada tahap ini, sel terinisiasi mengalami penyesuaian fisiologi, biokimiawi, dan memberi sifat baru. Sel-sel tersebut tidak mengenali sel normal dan jaringannya serta mulai tumbuh secara cepat. Pada tahap konversi dan progresi, proses ini ditandai dengan perubahan biokimia dan atau morfologik dalam aktivitas dan struktur genom. Selanjutnya adalah ciri khas utama tahap inisiasi, promosi, dan progresif. Pada tahap inisiasi, mekanisme utamanya adalah mutasi pada target kritis, seperti onkogen dan tumor gen supresor. Ciri khasnya terjadi sangat cepat, tidak membutuhkan aplikasi berulang dari agen, implikasi dari bahan kimia non-threshold. Tidak dapat diubah setelah fiksasi oleh replikasi sel. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut: DMBA, N-metil N-nitrosuria, dan juga benzoapiren. Pada tahap promosi, mekanisme utamanya adalah peningkatan atau represi ekspresi gen, penghambatan apoptosis, perubahan fungsional saja, tidak langsung terjadi peristiwa mutagenik, ekspansi klonal sel yang dimulai. Ciri khasnya terjadi secara lambat, membutuhkan aplikasi berulang dari promotor, reversible, setidaknya pada tahap awal proses. Beberapa contohnya disajikan pada gambar berikut, yaitu antara lain adalah TCDD. Pada tahap progresi, mekanisme utamanya ketidakstabilan genom yang semakin kompleks, kemudian seleksi lanjutan sel dengan genotype atau fenotype yang memberikan keuntungan pertumbuhan dalam kondisi lingkungan ekstraseluler. Ciri khasnya adalah irreversible, tumor menjadi poliklonal akibat ketidakstabilan genom. Kelangsungan hidup sel yang paling agresif terjadi oleh tekanan evolusioner yang diberikan oleh lingkungan seluler, misalnya sistem kekebalan tubuh, kemoterapi. Peningkatan laju pertumbuhan, invasi, dan juga metastasis. Contohnya adalah misalnya benzena, arsenik, dan juga fiber asbestos. Ciri khas utama inisiasi, promosi, dan progresif disajikan pada gambar berikut yang dimulai dengan flowchart prokarsinogen, kemudian karsinogen reaktif,
DNA yang berubah, bereplikasi, sel tumor yang laten, mengalami pertumbuhan dan promosi, pembentukan tumor, kemudian mengalami perkembangan dan progresi, menjadi tumor ganas dan terjadi metastasis. Perbedaan struktur sel normal dan sel kanker. Sel kanker berbeda dengan sel tubuh normal. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari ukuran sitoplasma sel kanker yang lebih kecil daripada sel normal. Sel kanker memiliki lebih dari satu inti sel. Nukleolus pada sel kanker berjumlah lebih dari satu dengan ukuran yang lebih besar. Selain itu, benang kromatin pada sel kanker tidak beraturan, sebagaimana disajikan pada gambar berikut. Metabolisme karsinogenik. Untuk beberapa senyawa tertentu terjadi konversi metabolik, yaitu detoksifikasi zat, sedangkan aktivitas karsinogen relatif bergantung pada reaksi detoksifikasi. Faktor lain yang berperan ialah stabilitas selama transport serta permeabilitas melalui membran. Adapun detoksifikasi senyawa kimia bergantung pada struktur kimia, spesies, strain, dan juga kondisi lingkungan. Berikut ini adalah pembagian zat kimia berdasarkan sifat karsinogennya. Yang klasifikasi pertama adalah direct acting atau primary karsinogen. Zat kimia karsinogen jenis ini merupakan zat yang reaktif, langsung menyebabkan kanker pada tempat pajanan atau jaringan lain tanpa mengalami aktivasi metabolik. Karsinogen utama atau primary karsinogen memiliki struktur kimia reaktif. Pada umumnya merupakan reaktan yang elektrofilik. Contohnya adalah zat pengalkilasi. Secondary atau prokarsinogen. Zat kimia prokarsinogen merupakan senyawa kimia yang membutuhkan aktivasi metabolik sebelum dapat melakukan aksi karsinogenik. Pada umumnya dapat memengaruhi jaringan lain yang spesifik. Contoh zat kimia karsinogen, prokarsinogen antara lain adalah poliaromatik hidrokarbon, amina aromatik, alkil nitrosamin, mikotoksin, toksin tanaman, derivat halogen, misalnya CCl4, tioamida, dan etionin. Kokarsinogen bukanlah karsinogen, namun dapat meningkatkan potensi timbulnya efek kanker dari karsinogen lain ketika terdapat bersama-sama. Zat ini dapat memperpendek waktu laten sel tumor. Beberapa logam dan derivatnya. Toksikan jenis ini belum dapat diklasifikasikan termasuk karsinogen jenis apa. Grup 1 adalah diketahui bersifat karsinogen berdasarkan klasifikasi IARC. Grup 2A diduga atau probably karsinogen terhadap manusia. Grup 2B diperkirakan possibly karsinogenik terhadap manusia. Grup 3 tidak dapat diklasifikasikan dan grup 4 diketahui tidak bersifat karsinogen terhadap manusia. Berikut ini adalah contoh list dari IARC. Tabel ini menunjukkan klasifikasi karsinogen menurut IARC dan beberapa contohnya, misalnya etanol jika diminum termasuk grup 1, minyak mineral grup 1, benzena grup 1, formaldehyde grup 1, dan akrilonitril grup 2A, diklorometan 2A, stiren 2B, dan metilmetakrilat monomer yang grup 3. Klasifikasi karsinogen menurut National Toxicology Program atau NTP dapat diklasifikasikan menjadi dua, known to be a human carcinogen dan reasonably anticipated to be a human carcinogen. Klasifikasi karsinogen menurut the American Conference of Governmental Industrial Hygienists atau ACGIH dapat diklasifikasikan menjadi 5. A1 yaitu confirmed human carcinogen, A2 suspected human carcinogen, A3 confirmed animal carcinogen with unknown relevance to human. Klasifikasi A4 not classifiable as a human carcinogen dan klasifikasi A5 not suspected as human carcinogen. Baik rekan-rekan, dengan demikian selesai sudah perkuliahan sesi karsinogenesis. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih.